kalaupun misalnya ada orang-orang tertentu yang mungkin memang sifatnya itu suka nyablak ya mulutnya misalnya seperti itu, dan kalau kita nggak senang ya otomatis ya jangan kita diemin terus dia jadi mikir nih kenapa ya, gunakan momen untuk memberikan feedback ya, karena kita kasih tahu ya tadi yang saya rasa tadi yang kamu ngomongin itu menurut saya kelewatan bagi saya yang Oke, welcome to Better Leader, Bang Alan. Halo. Apa kabar, Ted? Apa kabar, bro? Lama kita nggak ketemu ngobrol ya? Di Zoom doang ketemunya. Iya, yang ngobrol banget yang biasanya kita kemana sih? BK ya? BK kalau enggak ya bikin video di kantor. Iya. Oke, teman-teman semua, ini adalah salah satu fasilitator ekspatriat yang dimiliki oleh Dunamis. Ada dua apa namanya dasarnya. Pertama adalah namanya itu Eugene Allen Philip. Wah, kalau nggak ada nanerenya tuh udah asli bule banget tuh, bro. Ekspektasinya beda ya. Begitu datang, ya. Tapi yang kedua enggak. Penyebab kedua adalah, wah, ini bisa nih kalau kita mau iseng-iseng ya. Jadi Alan ini adalah fasilitator yang bahasa Inggrisnya fluent banget, bos. Ya, jadi gimana kalau kita bikin agak aneh, bro? Gua ngomong Indonesia, lo jawabnya Inggrisnya terus. Nggak ada yang nonton nanti. Dua bahasa, men. Oke. Nah, Bro Alan, boleh kenalan dikit, bro? Lo mungkin karir atau apa gitu, biar teman-teman kita saling kenal juga. Iya, boleh. Gue kan kuliah dulu, secara singkat aja kuliah di Satya Wacana di Salatiga. Nah, moga-moga nih pada tahu ya, soalnya kalau kenalan di kelas, apalagi kalau kelas-kelas milenial ya, bilang Salatiga, Satya Wacana, di mana ya itu ya? Jangan kan nama kampusnya, Salatiga aja banyak yang nggak tahu. Gitu ya. Nah, jadi jurusannya waktu itu ambil sastra Inggris ya. Kenapa sastra Inggris? Karena saya rasa waktu zaman belajar itu kayaknya mata pelajaran yang paling disukain tuh bahasa Inggris. Jadi benar-benar waktu kuliah ya mau ya bahasanya sih sebenarnya udah lumayan ya. Cuma lebih ke ngambil metodologi ngajarnya sih sebenarnya waktu itu. Jadi amin sampai detik ini kepake juga ya. Jadi benar-benar waktu lulus di tahun 2007 ya, atau 2007 lulus, itu langsung di minggu pertama lulus langsung cari kerja ya. Jadi benar-benar bukan tipikal yang betah di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi langsung apply kerjaan, apapun yang dapat waktu itu sikat ya. Awalnya tuh jadi guru les bahasa Inggris itu kurang lebih selama 2 bulan. Nah, tapi setelah itu dapat kesempatan untuk jadi guru di salah satu sekolah di Jakarta, Sekolah Lentera International School ya waktu itu. Tapi sekarang namanya udah Sekolah Lentera Indonesia yang depan Gandaria City itu, bro. Nah, itu kurang lebih selama 1,5 tahun. Setelah itu pindah di sekolah Pondok Indah Global School, ya itu ngajarin jadi wali kelas untuk anak-anak SMP sama SMA ya, dan juga sekaligus ngajar bahasa Inggris itu selama 4 tahun lebih. Jadi all in all pernah punya pengalaman jadi guru selama 5 tahun lebih sedikit lah, 5 tahunan kurang lebih seperti itu. Setelah itu rasanya kok agak jenuh juga ya. Jadi benar-benar settingnya sama terus. Ya, mungkin muridnya berbeda setiap tahunnya tapi yang ada sedikit kejenuhan. Jadi mungkin dirasakan, wah mungkin callingnya nih bukan tetap seneng ngajarnya, tapi kayaknya bukan di guru deh. Jadi sempat switch juga jadi IT trainer ya waktu itu, karena suka gadget juga. Itu di perusahaan yang namanya EP Tech Solutions Indonesia. Jadi di situ ngajarin penggunaan device ya, secara hardware dan juga software. Nah, itu banyak device-nya itu digunakan oleh sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah dan juga korporat juga. Jadi tetap passion untuk sharingnya tetap kepake ya, tetap kepake. Dan sempat waktu itu juga nge-lead tim 2 orang ya waktu itu, 2 orang, dan umurnya juga nggak terlalu beda jauh, jadi nggak berasa kerja ya, jadi seru aja kalau nyambung banget gitu lah, nyambung banget. Nah, tapi kurang lebih hanya 3,5 tahun waktu itu, di tahun 2015
apply di Dunamis deh. Karena waktu itu mikir, ternyata di Seven Habits nih ada lembaga kasarnya perusahaan yang benar-benar resmi yang bisa ngebawain deliver. Ya coba masuk deh. Dan ini udah tahun ke-6 ya di sini, tahun ke-6. Jadi paling happy lama banget ya? sih. Bagaimana? Ini company lo paling lama berarti? Paling lama, betul. Sejauh ini paling lama. Oke, itu Satya Wacana itu kampus guru bukan sih? Kampus guru, oh enggak juga sih, enggak. Itu bukan kampus guru swasta tapi gitu bukan ya? Oh, bukan. Itu ya kampus seperti biasa, cuma waktu itu ambil jurusannya memang ambil jurusan sahasa Inggris. Tapi banyak fakultas lain juga banyak banget di situ. Pikir kampus guru sehingga sepanjang hidup karir lo tuh guru gitu, Bro. Oh, enggak. Jadi yang gua ambil tuh justru teaching metodologinya aja. Jadi gitu. Karena secara bahasa sih waktu itu sempat ya kalau nggak kuliah juga emang udah lumayan lah ya. Cuma ambil metodologinya. Waktu itu kan juga sempat ngajar di sekolahan ya untuk praktek kerja lapangannya lah ibaratnya seperti itu. Ya udah jadi pengalaman sehingga ya udah sampai sekarang sih enjoy banget ya sharing gitu. Oke, jadi belajar bahasa. Berarti lu bacaan lo dulu Charles Dickens gitu dong, Bro? Ya kurang lebih. Tapi benar. Tapi lucunya ya dulu emang nggak begitu suka baca ya, suka dapat informasi tapi medianya bukan lewat baca. Gue lebih suka lewat video sih, mungkin lebih visual. Belum ada YouTube dulu. Bergerak. Kenapa? Belum ada YouTube kan dulu. Ada tapi belum gimana banget, masih Facebook ya dulu, masih Friendster. Testinya dong ya. Oke. Saya kenal Alan ini udah lama ya, dari baru masuk dulu sama-sama di tim di Dunamis Education ya. Jadi sampai sekarang masih ada ya tim Dunamis Education yang memang menangani dunia pendidikan. Kita sama-sama di situ. Kemudian pelan-pelan kita dipinjem untuk ngajar di corporate dan nggak dikembaliin. Nah. Jadi contoh ya. Tapi anyway, kalau gue pikir bro itu murid lo tuh bro, itu makin lama makin tua ya. Dari mulai anak SMA terus. Betul. Nah, di tahun lalu, tahun 2020 udah dapat undangan, mereka ternyata nikah. Wah. Jadi udah pasti pikir-pikir, dulu kayaknya ngajarin mereka masih SMP, berarti habis itu nggak, maksud gue sampai sekarang mulut tuh jadi tua-tua gitu, penyelia di sebuah bank itu kan jadi. Yes, nggak menutup kemungkinan tiba-tiba ntar pas ngajar dia. Oke. Nah, Bro Allen, thank you banget nih udah menyempatkan waktu ya buat ngobrol-ngobrol di Better Leader ini. Segmen yang relatif masih baru lah di Dunamis, di YouTube channel Dunamis. Nah, gue punya pertanyaan buat lu bro, ya kan? Tadi kan kebetulan lu gue cerita ya, pernah mimpin tim yang umurnya nggak jauh beda. Tapi so far sih pengalamannya, experience-nya oke aja, asik-asik aja. Cuman nggak banyak orang yang seberuntung itu kan ya bro. Kita dapat tim member yang bisa asik-asik aja gitu loh. Sebagaimana kita sebagai tim member kadang-kadang nggak beruntung dapat bos yang enak gitu ya. Tapi kadang kebalikannya ya. Jadi para leader juga nggak seberuntung itu langsung dapat tim yang enak. Nah, kalau pemikiran lu gimana bro soal ketemu tim yang enak nggak enak itu gimana? Nah, ini menarik ya. Jadi dulu waktu pertama kali punya anggota tim itu kurang lebih kan waktu itu di perusahaan tersebut sekitar 3,5 tahun, tapi benar-benar dipercayain dengan anggota tim waktu itu sekitar 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Nah awalnya juga kayak yang gimana ya, biasalah orang kalau belum ketemu kan, baru ketemu pertama kali kan pergerakannya itu semuanya lewat asumsi ya, lewat asumsi. Kayaknya ini, kayaknya itu, karena apa? Karena wah ini yang dipercayain di bawah gua nih cewek ya, terus nanti nyambung nggak ya? Ya yang kayak gitu-gitu kan, nyambung nggak ya? Dia suka main game nggak ya? Nah hal-hal seperti itu. Ternyata waktu ngobrol-ngobrol ya nomor satu sih yang dicoba cari, karena gue suka musik ya. Pertama pasti biasanya nomor satu yang sering gue tanyain itu what do you do for fun gitu. Di waktu luang biasanya ngapain sih? Nah kebetulan pasti bilang, oh saya suka nyanyi. Wah langsung gue suka main musik. Nah bisa nih, jadi itu lewat media apa ya, untuk
kasarnya untuk bangun trust-nya justru lewat situ jadinya. Karena ada satu kesamaan ya, justru perbedaan. Oh mungkin dia suka main gitar juga, mungkin jadi ya gitu deh. Tapi ini gitar Jadi sama vokal. gitar war. Gitar wars. Jadi gitar terus ada yang dia nyanyi ternyata ya udah. Jadi mulai pendekatannya itu justru lebih di luar kerjaan ya. Lebih di luar kerjaan, tapi secara nggak langsung Ted itu impact-nya sampai ke kerjaan. Jadi mungkin di awal-awalnya itu untuk kita bisa enjoy, entah mungkin awalnya kan banyak ya kondisi-kondisi, mungkin ketemu atasan nih kayaknya killer nih, kayaknya itu kan bergeraknya lihat asumsi semua. Tapi begitu kenal, ternyata not so bad juga, karena itu kan dari pemetaan awal aja, padahal belum kenal, belum pernah ngobrol, tapi kita udah berasumsi bahwa orangnya kayaknya ini, kayaknya itu. Tapi begitu kita ngobrol, bisa jadi, oh ternyata orangnya asik-asik aja kok, ternyata cuma mindset kita doang. Nah sejauh ini sih begitu ya, bahkan mungkin konteksnya dalam leading a team waktu ngajar di sekolahan ya, itu kan secara nggak langsung itu kan tim juga ya, selama 1 tahun. Murid-murid itu ya? Iya bener, selama 1 tahun dengan anak-anak dengan didikan orang tua yang berbeda ya, especially waktu itu di international school ya, yang kasarnya tuh money is not an issue, jadi mungkin dari sisi attitude-nya itu waduh bikin kadang-kadang garuk kepala ya. Saya bilang garuk kepala karena nggak punya rambut. Ya. Langsung kena ke kepala kalau langsung kena ya. Ya bikin garuk kepala, tapi ternyata effort yang bisa dilakukan itu justru gue waktu itu bisa deket sama anak murid itu bukan pas di dalam kelas ya. Justru waktu istirahat, pulang sekolah, ternyata ada yang suka main musik. Langsung aja datengin, kamu suka John Mayer ya? Misal seperti itu. Karena dia waktu itu denger main, oh ya suka, Sir suka juga. Wah suka banget. Nah dari entry point seperti itu bangun trust-nya ya. Ternyata dia suka mainan juga ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diomongin, mungkin nggak berhubungan dengan pelajaran, tapi secara nggak langsung engagement mereka di dalam kelas itu dapat banget. Yang mungkin tadinya mereka berisik awalnya, tapi dengan mereka udah kenal dengan gua sebagai pengajarnya, bisa jadi ketika suasananya environment-nya agak berisik, mereka yang gitu. Bantuin ya? Bagaimana? Bantuin manage kelas gitu ya maksudnya? Yes, padahal nggak diminta. Seperti itu ya. Sama halnya ya waktu itu dengan leading a team juga penting banget untuk kita sebagai ibaratnya pemimpinnya mereka yang udah dipercayakan itu untuk kenal sama mereka, karena kita akan kerja secara harapannya jangka panjang sama mereka. Kalau kayak kalau tak kenal maka tak sayang gitulah. Oke. Ini poin menarik ya. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman ya, Alan ini selain fasilitator dinamis juga adalah seorang YouTuber. Wah, dia subscriber-nya udah lebih gila dia gitu ya. Jadi cuman kontennya beda banget nih. Jadi ngulik-ngulik apa tuh lagu ngulik-ngulik apa tools buat syuting gitu. Jadi itu satu. Kalau di IG-nya ini tadi sempat kesebut juga tuh, di IG-nya adalah suka foto-foto ya, fotografi, foto-foto action figure yang dimain-mainin gitu kan. Wah, jadi dan itu gue lihat itu bisa jadi pintu masuk ya, hobi bisa jadi pintu masuknya. Itu berasa banget, apalagi ketika ngajar di sekolahan ya. Ternyata banyak yang ngumpulin figure juga ya. Hal seperti itu justru bahan ngobrolnya bisa dari situ. Oke. Ini gue tadi nangkap dua poin. Dari 2 cerita tadi gue nangkap satu poin yang mirip nih Bang Alen nih. Ya. Pertama waktu cerita soal pimpin tim di kantor, itu awalnya kan Alan cerita soal bahwa gue hubungannya asik-asik aja, tapi sebenarnya nggak langsung begitu ya. Ada proses untuk menemukan kesamaan dalam artian tadi bangun trust gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ujungnya asik-asik aja, tapi sebenarnya ada prosesnya, nggak tiba-tiba. Sama juga dengan kalau tadi komparasi dengan waktu ngajar di sekolah, which is ya bisa dibilang wali kelas itu satu kelas itu adalah timnya, itu juga tidak ujuk-ujuk asik-asik aja gitu, tetapi ada proses, dan itu dua-duanya tadi ada benang merahnya adalah itu dilakukan di luar aspek pekerjaan atau aspek formalnya gitu, tapi ternyata punya dampak di pekerjaan, gitu nggak sih? Yes, betul banget. Jadi contohnya ya mungkin ekstremal yang dilakukan ya, karena waktu sekolah dulu belum nikah ya, belum nikah. Jadi waktu weekendnya itu biasanya ya
gue weekend tuh lebih banyak main musik di rumah ya, foto-foto segala macam. Tapi waktu ngajar itu justru mungkin dari 4 weekend dalam 1 bulan itu bisa 2 kali weekend itu gue ngeband sama anak-anak sekolah. Justru Oh mereka ngajak. gitu. Iya. Ya, terus habis itu makan kebetulan karena mereka sekolahnya daerah Pondok Indah, jadi rumahnya itu rata-rata Bintaro. Jadi gue pikir rumah Pondok Indah itu. ya ada juga. Jadi mungkin studio bandnya ya daerah-daerah sana juga. Begitu selesai mampir ke PIM saya gitu terus makan BK ya. Biasanya kayak gitu bareng-bareng, udah ngobrol-ngobrol about life aja. Jadi nggak pernah ngobrolin PR matematika, PR bahasa Inggris kamu udah dikerjain belum? Nggak, sama sekali nggak. Tapi dampaknya justru di dalam kelas itu sangat-sangat terasa. Yaitu kalau di kelas ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks pekerjaan, menurut gue sih sama juga ya. Jadi ketika ya mungkin ketika lunch hour, kadang-kadang kita lebih ini pilihan kita mau makan sendiri atau mau menggunakan kesempatan itu untuk get to know orang-orang yang mungkin kita belum begitu kenal. Ya, kenapa ini penting? Karena balik lagi kalau kita mimpin satu tim kan semua orang juga udah tahu justru yang akan mengeksekusi mereka ya, yang mengeksekusi mereka lah. Kalau kita sendiri nggak kenal sama mereka, dari mana kita bisa tahu tugas yang tepat untuk siapa gitu. Kalau kita sendiri nggak kenal, ternyata si A ini senangnya kerjaan di belakang meja nih. Nah, kalau orang yang senang di belakang meja, jangan kita suruh ketemu orang di luar ya, kakinya goyang-goyang nanti, gemetaran. Atau orang yang benar-benar dapetin energi ketika dia mungkin ketemu dengan customer, yang mungkin jualan, keluar, itu jangan dikasih kerjaan di belakang meja. Nah, itu nanti sense of contribution-nya nggak dapat. Nah, itu bisa dapat dari mana ya? Lewat ya obrolan-obrolan kecil ya, tapi kita dapat informasi yang banyak. Saya lebih kenal dia jadi lebih kenal saya. Jadi it's a two-way thing untuk bangun trust juga gitu. Ini poin bagus ya. Jadi obrolannya itu akhirnya membuahkan hasil berupa pemahaman kita akan mereka ya, dan Betul. Kaitannya sama pekerjaannya kita kemudian bisa menempatkan, bisa meng-assign dengan sesuatu yang cocok dengan preferensi ya. Misalnya pas kebetulan ada terus kita kenal kan, nih bisa dicocokin ya. Kalaupun belum bilang ya paling nggak kita udah kenal dulu gitu ya. Nah, tapi gini bro, gue mau bertanya yang kebalikannya nih. Kan tadi kan kalau ceritanya Alan kan hubungan yang dekat sama tim gitu ya, itu membuahkan hasil yang positif ya. Jadi kedekatan itu ada dampak ke kinerja gitu ya. Nah, tapi ada yang curhat juga nih ya. Gue karena dekat deh, rasa temen, malah gue suka diremehin, kadang-kadang digampangin gitu. Nggak apa-apa lah, dia mah bosnya nyantai, temen gue juga. Nah, itu menurut lo gimana bro? Jadi malah jadi kelewatan ya. Iya betul gitu. Kok ada yang begitu gitu, padahal maksudnya dekat gitu, tapi ya. Ini menarik juga nih, soalnya kalau based on pengalaman ya, jadi ya mungkin dari sama murid-murid atau sama pengalaman dengan 2 orang yang pernah gue lead dulu, belum pernah ngalamin seperti itu ya. Jadi itu mungkin salah satunya tergantung dari kitanya juga ya. Ada, walaupun itu tetap adalah boundaries yang benar-benar jangan sampai lewat ya, jangan sampai lewat. Dan itu balik lagi kontrolnya ada di kita ya, kontrolnya ada di kita, dan juga mungkin kita kenalin juga ya yang mungkin yang dianggap mereka itu sebagai batasan-batasan itu yang mana. Jadi menurut gue sih itu tergantung pembawaan kita ya, pembawaan kita. Jadi bagaimana kita yang ibaratnya yang menentukan nih batasnya sampai di mana. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan over limit atau apa, kita komunikasiin. Seperti itu. Jadi kedekatannya ada boundary-nya gitu ya, Bro. Betul, dan sama halnya juga dengan kita, mungkin biasanya dengan team member itu bisa jadi team member lebih muda secara usia, ataupun mungkin secara usia enggak, tapi untuk lebih muda usia bekerjanya ya, maksudnya ya, usia bekerjanya mungkin kita lebih lama dibandingkan dia, sehingga dia jadi team members kita. Sama aja, dia respect boundaries kita, tapi boundaries mereka juga jangan sampai kita lewatin juga, seperti itu. Jadi benar-benar nah, kita bisa tahunya dari mana? Lewat komunikasi lagi, bro. Oke, jadi proses komunikasi itu yang menentukan pemahaman kita akan boundary ya. Misalnya, gue jadi kebayang nih bro, misalnya tadi
ada sebagian anggota tim yang kalau kita tadi ya nyantai gitu, Ya. dia juga tahu batas ya, sehingga nyantainya ya pas makan, tetapi pas kerja serius lagi ya kan. Yes. Nah itu oke berarti kan. Tapi Betul. anggota tim yang lain ternyata pas gua nyantai lama-lama kurang ajar ya kan. Nah itu mungkin gua harus mengambil tindakan yang berbeda ya dengan orang yang pertama gitu ya. Betul. Jadi Boundary-nya harus gue perjelas nih sama orang ini nih gitu. Lu Yes. nyantai sama gue tapi kalau kerja beresin dong gitu. Mungkin begitu kali ya. Yes, jadi kalau misalnya kita dalam dunia mungkin memimpin tim ya, mungkin itu bisa momennya kita kasih feedback ya. Kasih feedback. Nah, feedback bisa di mana ya? Mungkin kalau kita sudah set yang namanya one-on-one coaching yang sudah reguler, ya kita bisa manfaatin kondisi tersebut. Ya ngomongnya santai, tapi basically message-nya itu tersampaikan. Jadi jangan sampai kita maksudnya nggak mau menyakitin perasaannya dia, tapi message-nya justru nggak tersampaikan. Seperti itu ya. Jadi ya teknik-tekniknya ada juga tuh sebenarnya. Jadi poin trust tadi, relationship tadi itu sebenarnya fondasi. Tapi di atas fondasi harus ada bangunannya tadi tuh ya, boundary misalnya, dan itu disampaikan lewat proses-proses feedbacking, kemudian one-on-one coaching gitu ya. Nah, kadang-kadang juga yang tadi gue sempat bilang itu tergantung dari kita ya. Kadang-kadang misalnya nih kita juga bercanda dengan anggota tim kita juga kadang-kadang kita omongannya kelewat batas ya. Mungkin kita sering ngomong gue tuh emang nggak ada apa-apanya gini-gini. Ntar ujung-ujungnya ketika mereka ngomong bapak kan emang nggak ada apa-apanya digituin. Nah langsung kok ini kurang ajar ya. Mungkin dari kita sendiri menilai diri kita seperti ya bercandaan-bercandaan yang seperti itulah. Jadi itu benar-benar kendalinya ada di kita sih, kendalinya ada di kita yang set the tone. Oke, jadi ketika mungkin kita bekerja, kita kerja dengan serius tapi santai juga ya, tapi respectable cara kita komunikasi ya. Terus cara ketika kita bercanda juga jangan ya. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi excited banget kan kadang-kadang secara kata-kata segala macam itu kan bisa di luar dugaan ya. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu sih. Jadi ketika nanti orang lain juga bisa menilai, oh dia bercanda sih, tapi dia nggak pernah bercanda yang gimana-gimana ya. Itu jadi mereka bisa lihat sendiri. Kalaupun misalnya ada orang-orang tertentu yang mungkin memang sifatnya itu suka nyablak ya mulutnya misalnya seperti itu. Dan kalau kita nggak senang ya otomatis ya jangan kita diemin. Terus dia jadi mikir nih kenapa ya. Gunakan momen untuk memberikan feedback ya, karena kita kasih tahu ya tadi yang saya rasa tadi yang kamu ngomongin itu menurut saya kelewatan bagi saya. Yang saya rasakan adalah A, B, C, dan D. Nah, bisa nggak nanti next-nya, nah kita sampaikan aja. Tentu caranya juga ada caranya ya. Jadi jangan sampai pakai cara-cara, lo tuh mulutnya ngasal ya. Nah, itu kan udah ibaratnya kayak nantang ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan apa yang kita rasakan ya. Perasaan lah kita ngomongin perasaan, sehingga justru munculnya bukan perasaan, wah ini kayaknya agak nantang atau wah bener juga ya. Jadi ada muncul rasa sedikit guilt ya. Itu yang justru yang muncul. Oke. Itu kebetulan ini bro, di video sebelumnya sama teman kita Mbak Ratna ada caranya lebih detailnya tuh ya. Itu keren banget. Nanti teman-teman bisa nonton yang itu ya. Kalau belum nonton nih ya. Kita poinnya bagus. Klik link di atas ini. Asik. Gue belum tahu cara masang linknya bro. Tapi poinnya adalah tetap ada boundaries ya. Boundariesnya itu bisa kita ngasih boundaries ke mereka kalau memang ada gejala-gejala yang tidak pas. Atau kebalikannya kita justru mesti punya boundaries ya, jangan juga kelewatan sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak pas ya. Itu tipsnya dalam membangun trust ya dengan tim kita, hubungan yang informal tapi memperkuat ya hubungan formal di dalam pekerjaan. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bro. Kira-kira aspek apa aja ya yang kita perlu kenalin supaya kerjanya enak dan apa yang mungkin ya itu sih nggak perlu lah, tapi yang minimal inilah yang kita perlu kenalin gitu. Oke. Jadi mungkin dari awal yang biasanya paling dirasakan cukup efektif ya. Jadi bisa kita harus tahu juga tujuan dia bekerja di sini, tujuannya apa sih. Jadi macam-macam. Ada orang yang saya sih di sini bisa jadi uang bukan masalah ya, misalnya gitu. Jadi money is not an issue gitu. Terus jadi karena mungkin dia di luar ini ada ya, kalau kita lihat anak-anak sekarang ya, zaman sekarang, jadi memang udah ada bisnis sendiri di luar sana, sehingga justru yang dicari dalam bekerja ini sebenarnya bukan uang ya, bisa jadi dia mau berkontribusi ya, ataupun bisa jadi bukan itu kayak lo ya bro ya. Kenapa? Kerja bukan karena uang kan?
Amin. Moga-moga nyampe ke tahap itu ya. Ya, jadi macam-macam nih. Jadi kan misal kita punya 3 anggota tim, jadi tiga anggota tim bisa jadi needs-nya mereka berbeda-beda. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus bisa ngulik nih, bisa tahu nih kira-kira si A itu harapannya apa? Karena nggak semua, kadang-kadang orang-orang mikir tuh kalau misalnya wah ini semuanya ngejar uang nih. Jadi ujung-ujungnya misal mereka nggak perform ya, nggak perform, misalnya pikiran kita, oh, kalau naikin gajinya, naikin benefitnya pasti engagementnya naik. Belum tentu. Nah, bayangin aja, Ted, kalau bagi orang yang tadi money is not an issue, terus kita naikin gajinya, terus harapannya engagementnya naik, ya bisa jadi yang mereka dapetin di sini jauh lebih kecil dibandingkan yang mereka dapet di luar sana, kan nggak tahu ya. Justru yang dicari justru kontribusinya ya, sense of contribution, atau bisa jadi dia mau ngejar jenjang karir ya, nanti suatu saat gue mau gantiin posisi lo, misal dia ngomong gitu ya kan, kita dan yang harus kita lakukan adalah bahwa it's okay gitu loh. Kalau memang harapannya mereka seperti itu, oh bagus, berarti kita mikirnya lo gantiin gue berarti gue bisa naik. Ya, ya, kan macam-macam ya. Kan ada orang yang waduh nanti gue digantiin gimana nih ya. Jadi saya mending nggak usah gue kembangin nih, biar ada mindsetnya kan beda-beda ya. Jadi penting banget kita ketahui nih dia kerja itu untuk apa sih? Ya, apakah untuk ngisi waktu luang atau untuk ngumpulin uang karena dia suka traveling. Nah, kan macam-macam ya. Macam-macam. Ada juga mungkin yang senang di sini karena saya suka misalnya suka berkontribusi karena dia suka ketemu dengan orang, sehingga yang kita harus tahu lah drivernya itu apa. Ada yang tergerak karena dia sudah punya tanggung jawab, udah berkeluarga ya, gitu-gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau kasih reward atau apapun, kita bisa custom made sendiri. Oh, kalau si A cocoknya, oh misal dia pembaca, dia suka banget baca buku ya, daripada gue kasih dia benefit bentuk uang misalnya, dikasih voucher buku aja dia udah nyembah kali. Maksudnya seneng ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi itu juga suatu bentuk, wah gile nih pemimpin gue tahu banget tentang gue ya. Jadi kita penting banget tuh dari awal kita tahu aspirasi mereka, keinginan mereka itu apa. Tapi kan biasanya di awal-awal tuh nggak ada, belum tentu orang itu nyaman ya ngomongin terus terang. Nah itu justru munculnya dari mana? Lewat yang tadi gue omongin, Ted. Lewat kita waktu luang obrolan tadi. Ningkatin trust. Lama-lama mungkin kita kerja bareng, mungkin di bulan kedua baru keluar, oh bahkan di tahun pertama ya, mungkin dia udah nyaman banget sama kita, baru tiba-tiba dia ngomong, oh sebenarnya Pak, saya tuh di sini tuh cuma batu loncatan aja sih. Nah, kadang-kadang ada yang kayak gitu, batu loncatan, karena sebenarnya passion saya tuh bukan di sini. Ya. Nah, hal itu kan penting juga, dan kita sebagai pemimpin harus bisa ngomong ke dia juga bahwa it's okay. Ya nggak apa-apa, kita dapetin informasi itu. Nah, bisa jadi saya rencananya ya 3 tahun lagi sih saya mau coba di mana ya, which is okay. Jadi jangan sampai, ya kalau dia berani ngomong kayak gitu kan berarti trust-nya udah tinggi dong. Kan ada orang yang, jangan dikasih tahu nanti gue bisa kena masalah nih ya. Dan kita harus menurut gue ya bisa menciptakan rasa aman di situ ya, trust-nya di situ, sehingga ya yang gue apply dulu waktu punya anggota tim member ya, ternyata ada salah satu yang memang justru kepengennya jadi pramugari. Nah, ini menarik ya. Justru ya, tapi dia senang sharing juga. Nah, kebetulan senang sharing juga, kayak gue senang nyanyi dan segala macam. Ya udah nyambung di situ ya. Dan kita harus bisa bilang ke dia bahwa ya it's okay. Tapi itu jadi informasi yang penting kan, informasi yang penting buat kita. Nah, gitu. Berarti dia, kalau mereka berani open ngomong the real reason, itu berarti dia udah nyaman dengan kita, dan itu biasanya kalau udah sampai tingkat itu kerjanya enak sih. Oke. Jadi poin 1 adalah kita kenalin drivernya. Tadi lo sebut itu ya, driver orang bekerja itu kenapa ya. Jadi macam-macam possibility-nya, karena uang bisa, tapi banyak yang bukan karena itu, atau bukan hanya itulah ya, bukan uang pasti lah, kalau nggak dibayar ya sekaya apapun orang ngapain buka jadi situ ya kan, namanya kan betul. Kantor bukan lembaga sosial gitu ya. Tapi apalagi ya, bahkan termasuk mungkin ini, aku jadi kebayang ya Alan ya, gue inget dulu ada kenalan, jadi ya dia kerja di sebuah perusahaan gitu ya, basically dia dari keluarga yang sangat mampu dan dia adalah calon pewaris dari company bapaknya itulah ya, cuman memang ya
dia mikir bahwa pada saat gue masuk ke sono nanti kan gue nggak kerja di situ kan, gue pengennya kerja tempat lain dulu. Nah, tapi pas gue masuk ke sono nanti, misalnya tiba-tiba jadi direktur lah gitu ya, gue mesti punya credibility di depan anak buah gue, ya kan. Nah itu kan ya gue mesti bangun di perusahaan ini yang tempat gue kerja sekarang, mesti bangun record yang ini. Jadi mereka pas gue masuk juga, oh gila nggak main-main nih ya si Alan ini mantan VP di perusahaan ternama misalnya gitu kan. Nah Yes. mungkin itu kan bisa jadi gitu Betul, ya, betul. atau network atau macam-macam lah ya, atau hobi tadi ya. Nah, Yep. atau nyari jodoh sekalian ya. You'll never know. Oke, satu ya driver. Apa lagi bro? Apa lagi ya? Driver ya itu termasuk ya ke kebutuhan mereka. Nah itu, dan yang menarik dari kebutuhan itu bisa jadi mereka masuk tahun pertama, nanti masuk ke tahun kedua, tahun ketiga tuh bisa jadi needs-nya berubah. Nah, jadi kenapa tim check up seperti ini tuh justru harus dilakukan reguler. Ya, jadi bukan sesuatu gue pernah kok, no, bukan masalah pernah. Bisa jadi dia masuk, dia masih single, tiba-tiba 6 bulan masuk ada pemikiran, oh ternyata dia baru saja tunangan sama pacarnya. Nah itu kan dari tunangan ke hari hanya itu kan ya butuh dana. Nah bisa jadi kan hal seperti itu kan yang kita nggak tahu ya. Justru kalau menurut gue ya, daripada kita micromanage kerjaan, lebih baik kita micromanage hubungan sih. Wah, ini quote-nya bagus. Pelan-pelan, gue mau Kamil, kotipannya bagus banget ya. Daripada micromanage kerjaan, mending micromanage hubungan. Nah, boleh dielaborasi sedikit, bro? Yes, maksudnya jadi bukannya kita jadi stalker ya, enggak. Justru kita jadi mengenal nih kebutuhan anggota tim kita itu apa ya. Misalnya mungkin bukan hanya kebutuhan tapi dalam pekerjaan mereka ya. Yang mungkin dari service bisa jadi kelihatannya biasa-biasa saja ya, kayak nggak ada masalah. Tapi mungkin ketika kita gali ternyata ada kendala-kendala, bisa jadi bukan kendala ke customer eksternal, bisa jadi kendala-kendala di internal gitu ya. Justru hal-hal seperti itu yang harus penting. Maksudnya ini adalah informasi penting bagi kita sebagai pemimpin ya, sama aja kayak kita punya anak di rumah kan, kita pasti mau dong kalau misalnya anak itu apalagi udah masuk remaja ya. Nah, lo lebih tahu lah Ted ya. Udah ada yang mau masuk SMP. Udah masuk SMP ya, Ted? Udah SMP mau SMA nih. Wah, ya kayak gitu kan, justru kan kita pengen sebagai orang tua itu bisa jadi ya ibaratnya orang pertama lah yang mereka ceritain. Mungkin mungkin kalau anak cewek misalnya mungkin ada perasaan naksir dengan orang dan segala macam, jadi bisa cerita at least kalau nggak ke lo ke istri lah ya gitu ya. Jadi source utama lah, jadi fondasi utama di rumah. Nah, hal-hal seperti itu pasti kita ada perasaan seperti itu. Jadi harapannya kalau nggak ditanya, nggak semua orang kan tiba-tiba datang ke kita ngomong. Nah, justru maksud gue micromanage itu yang harus kita apa ya? Kita cari tahu ya. Kita terus cari tahu. Bisa jadi sekarang ini fine-fine aja. Nah, apalagi kondisi pandemi sekarang ya, bisa jadi ada mungkin kinerja lagi turun. Nah, kita jangan langsung main ngecap dia malas atau apa ya. Mungkin ada anggota keluarga yang affected, ya hal-hal seperti itu yang mungkin kalau nggak kita tanya kita nggak tahu, tapi ada juga orang yang langsung ngabarin ke kita ya, ada juga yang seperti itu. Jadi intinya justru yang penting banget, apalagi kalau dalam memimpin tim itu, yang lo juga tahu ya Teteh, ya justru coachingnya itu ya, yang amat sangat penting. Nah itu mungkin yang gue mau omongin ini bukan coaching yang setting bener-bener di ruangan one on one depan-depanan pangku kaki gitu jadi tegang ya, tapi ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol segala macam. Jadi maksud gue tadi micromanage a relationship lebih ke justru ini yang jadi yang harusnya kita cari tahu ya, sensitif tentang hal ini gitu, dibandingkan begitu telepon lagi kerjaan, begitu dia bilang sampai sini kok baru sampai sini ya, kamu ngapain aja ya, daripada kayak gitu kan, aduh orang gerah juga. Jadi poinnya adalah yang kunci mesti kita kenalin adalah driver orang bekerja. Karena kan harapan kita adalah orang itu bekerja dengan internal motivation ya kan, dengan semangat yang luar biasa tanpa perlu kita kejar-kejar gitu ya. Nah, cuman karena driver orang satu beda-beda, yang kedua bisa berubah, jadi ini perlu reguler gitu ya. Pertama dia baru kerja, yang penting dapat gaji dulu, gue bisa mandiri aman. Tapi setahun kemudian mungkin dia udah mulai mikir karir, dia mulai mikir opportunity yang lain, dia mulai tadi ya. Anggaplah dia sebenarnya nggak mikir karir nih, bro.
Tapi habis tunangan tadi itu mertuanya nanya posisi lo apa di situ. Nah dia mulai mikir karir kan akhirnya kan. Yes. Ya, Nah kan itu tadinya tuh. sih enggak gitu. Betul. Jadi kan faktor-faktor gitu banyak ya Ted ya. Banyak banget. Jadi itu yang justru maksud gua micromanage itu yang kita perlu tahu lah dari anggota tim kita. Ya hal-hal. Jadi kebutuhan ya balik lagi yang tadi gue bilang kebutuhan orang itu kan pasti akan berubah-berubah gitu. Dan juga ketika kita spend waktu sama mereka ya tadi jangan terlalu banyak ngomong kerjaan lah. Udah sampai kayak gini Ted. Kalau misalnya kita pulang sekolah tuh paling sering nggak tahu deh kalau orang tua lo ya. Orang tua gue tuh tiap kali pulang tuh ditanya cuma tadi tes gimana? Bisa nggak? Ya gitu aja yang ditanya. Jadi udah bisa nggak dapat berapa? Tadi dapat 7. Kok cuma 7? Kakak kamu aja dapat 9. Nah, gitu ya. Nah, gitu-gitu kan kalau kita masukin dalam konteks kerja itu kayak kita di micromanage tanya-tanyain kerjaan mulu. Ketemu makan siang ditanyain kerjaan lagi. Jarang ketemu mungkin ada juga orang tua yang mungkin nanya did you have fun at school today? Nah itu kan jarang ya. Tadi di sekolah ada teman baru nggak? Nah gitu, how do you feel at school today? Ya itu kan hal-hal yang mungkin kontekstualnya di dunia sekolah, tapi kalau misal kita coaching aja ya, kita bisa sensitif dengan aspek-aspek itu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan tuh nggak hanya seputar kerjaan aja, ya bisa ngomongin lo hobi lo apa sih dari dulu? Nah ada nggak dari job role lo sekarang ini yang kira-kira lo bisa berkontribusi dalam hal apa lagi ya? Hal-hal seperti itu kan aspek-aspek lain di luar hanya kerjaan-kerjaan aja terus ya. Passion mereka kita perlu tahu, hobinya mereka apa, interest mereka apa. Jadi banyak banget sebenarnya. Itu menarik. Nah, entry-nya banyak entry-nya. Itu entry buat masuk ya bro ya. Yes. Nah, pertanyaannya kemudian kalau misalnya nih kita udah tahu ya, anggaplah kita nemu sesuatu, kira-kira bisa diapain ya informasi itu gitu? Informasi mungkin yang biasa dilakukan itu akan berasa banget ketika kita mau delegasi kerjaan sih. Ya. Oke. Delegasi kerjaan, jadi kira-kira kerjaan, especially kalau kita punya anggota tim lebih dari satu ya, lebih dari satu atau lebih dari 2 orang, kita jadi bisa tahu nih kerjaan cocok sama yang mana. Mungkin kita tahu ini lagi butuh uang, misalnya lagi butuh uang untuk apa, dan kemudian dia kompetensinya juga ada di situ. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia butuh uang, kompetensinya nggak ada kita kasih juga, itu kan bunuh diri ya namanya ya. Jadi itu jadi ibaratnya data buat kita untuk balik lagi ujungnya ngerucut ke kerjaan lagi sih Ted. Gitu. Jadi untuk apa ya sebagai informasi. Jadi ketika misalnya nih ada kerjaan yang kita kira khusus ada berhubungan dengan sosial media misalnya seperti itu. Ini yang cukup aktif dan kalau bisa dilihat dari kita yang ngobrol tuh sering banget ngomongin tentang misalnya sosial media terbaru, mungkin bagaimana sering banget dia aktif di TikTok segala macam. Nah itu kan jadi informasi yang sudah kita dapat sebelumnya itu bisa kita gunakan ya dibanding. Jadi kita tahu nih kerjaan mana yang cocok untuk siapa. Gitu sih. Ini gue jadi keingetan Bu satu kisah ya. Jadi dulu tuh gue kan pernah kerja di bagian rekrutmen kan. Terus kemudian user gue tuh minta dicariin orang untuk bagian sales di area tertentu itu sangat spesifik ya. Jadi bukan cuma masalah dia jago sales segala macam, tapi juga dia dari ras tertentu dan agama tertentu gitu ya. Terus gue tanya, kenapa ya, gue udah mulai mikir nih orang gimana sih minta kok aneh-aneh banget gitu kan. Bukan gitu Ted, itu market yang mau gue kasih ke dia, itu ownernya itu suka makan makanan jenis tertentu. Jadi kalau orang kayak lu yang gue taruh sono pasti nggak akan tahan mau entertain makan siang misalnya gitu kan. Dan dia harus orang yang nyaman dengan hal kayak gitu. Gue jadi mikir oh iya ya. Kadang-kadang kerjaan yang kita kasih ke tim itu nggak cuman urusan job desk-nya aja, tapi ada fitur-fitur kerjaan yang mungkin perlu dicocokin ya. Ini betul banget. Ini customernya emak-emak gitu. Wah cocok nih, ini masih muda, berondong misalnya gitu ya. Ya bisa jadi ya kan. Iya kan. Yang apalagi kalau dealing dengan misalnya ada pembelajaran leadership yang dealing dengan remaja, ini cocoknya di mana? Oh karena saya tahu kalau si A ini dia punya anak remaja, dua-duanya udah satu di SMP kelas 9, satu udah masuk SMA kelas 12. Nah mungkin lebih tepat ngasih dia daripada
ngasih gua ibaratnya seperti itu. Ya, karena anak gua masih ya ampun, masih kelas 3 SD misalnya seperti itu. Jadi Iya. secara pengalaman. Jadi hal-hal karena itu mungkin hal kecil ya, hal kecil tapi itu impact luar biasa. Pada tiba-tiba kita nyuruh orang yang mungkin ya bisa ngajar, cuma mungkin untuk ketika di dalam kelas itu kan justru bukan kontennya ya, tapi konteksnya. Gimana putting content into konteksnya itu. Kalau konten semua orang bisa lah, ya lihat di modul aja jadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang bikin training itu hidup segala macam atau workshop itu hidup kan ketika orang itu sharing ya, sharing kemudian ngobrol ya, ngobrol terus tukar pikiran, kasih input, kasih masukan segala macam, justru pembelajaran tuh dari situ. Nah, ketika orang itu nggak hanya master di konten tapi ngomongin remaja, tapi dia juga dia sendiri tahu dari mana karena dia punya 2 anak remaja yang mungkin masalahnya bisa kontekstual dengan peserta ya saat itu. Nah, itu akan jauh lebih powerful. Nah, itu mungkin hal kecil tapi data-data kecil seperti itu, that's what makes a difference menurut gua. Dan kebalikannya gue jadi inget nih kisah yang lain ya bro tadi ya. Kalau kita kan tadi baru minta cerain orang, sekarang kisah lain ada satu orang yang bagus gitu ya. Dia belum lama masuk sebenarnya. Ya, kebetulan di tim sales juga nih ceritanya nih. Dia ditaruh, ini cewek ya, ditaruh di satu klien yang tipikal industri itu kalau acara ngobrol segala macam itu pasti pulangnya malam. Nah, si cewek ini bukan cewek sebenarnya, udah menikah berkeluarga. Ya nggak mungkin lah, artinya kalau gue nggak mau ikutin jadwal mereka, gue nggak bisa bangun hubungan sama mereka. Berarti kan you set me up to fail kan, gue nggak bisa deket sama mereka gitu. Bisa nggak sih gue dicariin market lain lah gitu. Nah, karena itu nggak kejadian, dia resign bro. Iya, karena ya gue nggak bisa achieve nih, gue nggak bisa deket. Kenapa nggak bisa deket? Ya gue punya keluarga, dia ngajakinnya malam mulu. Nah itu, itu dampak negatifnya ya berarti ya. Ya. Itu kan kenanya ya itu balik lagi, it's not about money lagi ya. Itu udah lebih ke drivernya mungkin adalah keluarga ya. Keluarga it's what is most important to him atau her segala macam, sehingga ketika bagian situ nggak terpenuhi ya segede-gede gajinya ya kasarnya seperti itu ya bye bye. Ya tapi ini menarik nih Ted. Tapi kalau misalnya justru si cewek itu drivernya bukan keluarga, drivernya adalah uang, ya mungkin dia akan go the extra mile. Atau dia belum dapat jodoh, pengen nyari jodoh sekalian ya mungkin mulai cerita ya. Betul. Jadi itulah. Jadi putting the right person for the right task gitu ya penting juga. Nah, tapi itu kita bisa tahu itu dari mana ya? Investasi waktu kita dengan mereka yang kadang-kadang mungkin orang yang memimpin tuh ngerasa nggak punya waktu. Itu dia. Ya, tinggal kita mau alokasikan atau enggak. Sama aja kayak olahraga kan, Dad. Nah, benar-benar. Jadi poin bagusnya adalah memang ngenal tim yang sampai ke titik tadi itu nggak cepet ya bro ya, perlu waktu. Betul. Ya perlu investasi tadi di luar job desk normal kita kerja gitu ya, bahkan tadi ya perlu connect di medsos supaya tahu ya si Alan nih suka foto-foto action figure misalnya gitu kan. Gimana caranya itu dia bikin action figure-nya kayak terbang gitu, gue nggak tahu gimana caranya. Itu kan jadi bahan obrolan yang menarik ya. Nah, tapi anyway, mungkin sebagai sebagai summary, gue jadi keingetan sebuah quote nih dari Pak Stephen Covey yang nulis buku Seven Habits ya. Ya memang effort buat kenal orang itu butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga gitu ya. Cuman ya begitulah ya, with people fast is slow, slow is fast gitu. Jadi kita pengen buru-buru ngasih kerjaan segala macamnya, ya lama-lama mungkin bisa tadi contohnya nggak cocok dengan marketnya. Tapi kebalikannya kalau kita investasi waktu, tenaga pikiran, mungkin aja kita akan nemu sesuatu yang pas dan itu malah jadi mempermudah hubungan gitu ya. Oke. Betul banget itu kalau secara jangka panjang ya. Itu useful untuk jangka panjang ya, memang effort di depannya itu ya itu yang tadi yang quote dibilang tadi ya, with people slow is fast, fast is slow. Cuma ya itu kuncinya banyak orang yang nggak sabaran, itu aja sih. Benar. Oke bro, ini kita udah hampir sejam nih kita ngobrol ya. Iya bener, nggak kerasa loh ya kan. Wih iya bener. Mungkin karena suara lo enak, mic lo bagus soalnya bro. Alan ini salah satunya ini teman-teman ya, kalau pengen tahu ya saran-saran menggunakan menggunakan device ya untuk video audio, bisa nanya ke Alan juga selain soal leadership. Nah, boleh nggak kasih semacam summary atau penutup lah buat bahasan kita tentang tim check up ini ya, tim check up untuk kenal tim kita. Ya, mungkin yang
tentang tim check up yang mungkin paling kena ini semuanya based on experience juga ya. Jadi nggak hanya karena di luar kerjaan ini juga memang kebetulan ada usaha-usaha lain juga. Jadi ada beberapa employee juga. Makanya gue bilang lu nggak butuh kan sebenarnya tadi kan. Apa? Oh, justru yang butuh outlet untuk sharingnya itu loh, seru. Oke. Ya. Jadi belajar juga sih bahkan dari istri gue ya, karena benar-benar yang ngurusin yang outlet di luar sana itu benar-benar 100% istri sih. Jadi lihat juga dari situ ya sebenarnya sama aja mau kita ngomongin ngurusin franchise. Pokoknya yang konsepnya adalah ada pemimpin, ada employee segala macam. Tadi hal-hal itu semuanya applicable. Yang dilihat juga, yang gue sering lihat juga istri gue tuh sering ya kalau WA-an ya, WhatsApp sama karyawan-karyawan ya, karyawan sehingga ujung-ujungnya kadang-kadang sampai malam pun banyak yang suka curhat ya, segala macam gitu. Karyawan-karyawan yang ngomong, kemudian kadang-kadang istri juga suka ngajak tukar pikiran sama gue juga, Ted. Ya kan kalau orang ini jawabnya gimana ya, tapi yang gue tangkap adalah sisi dari caringnya apa? Istri gue kan bisa bilang nggak usah hubungin saya segala macam, itu kan pilihan ya. Dan jadi ada perasaan seperti itu sehingga ya kalau gue lihat sejauh ini ya dari outlet yang sejauh ini gue punya itu karyawannya ya dia aja bertahun-tahun. Jadi kasarnya kalau di turnover-nya rendah lah. Iya. Turnover-nya rendah. Nah, jadi ini sesuatu yang mungkin gue bisa bilang mungkin bagi teman-teman yang mungkin yang nonton ini juga yang punya tim mungkin di level supervisor ataupun level manager ya, karena bisa jadi tingkatan kita udah tinggi tapi kita lupa sama hal basic yang kayak begini nih. Yes, benar-benar juga. Ya, saking yang ngerasa udah di atas sehingga hal-hal yang membuat mereka shine di awal-awal tuh jadi lupa. Nah, jadi sampai kapanpun ini adalah skill yang suka atau nggak suka, kalau kita mau long term result, kita harus yang namanya make time ya, benar-benar make time untuk untuk mengenali anggota tim kita masing-masing. Kalau anggota tim saya ada 5 gimana? Ya, like it or not ya, kita harus kenal 5-5-nya. Balik lagi nih pilihan ya. Kalau misalnya kita males atau apa ya, nggak ada yang maksa kok. Tapi ketika nanti mungkin secara jangka panjang nanti kita kesulitan ya, yang harus disalahin ya saya sendiri karena saya nggak mau meluangkan waktu. Ya, jadi jangan sampai kita mau sehat tapi nggak mau olahraga lah. Kasarnya gitu. Ya, benar. Pengen hubungan yang sehat ya harus mau olahraga dalam arti menjaga kesehatan hubungan gitu ya, Bro ya. Betul. Karena ya balik lagi mungkin harapannya juga ya mungkin yang membuat kita bergerak untuk memulai biasanya motivasi ya. Motivasi, tapi setelah motivasi udah jalan, habis itu kita butuh bangun bukan motivasinya lagi tapi kedisiplinan. Ya. Karena motivasi itu kan sesuatu yang di luar kendali kita ya. Kadang kita ngerasa termotivasi, kadang-kadang hari ini gue rasa males. Nah, tapi kalau kita mengandalkan motivasi aja bubar. Jadi disiplin membangun dan menjaga hubungan ya, disiplin mengenal anggota tim kita ya, tim check up itu sesuatu yang krusial ya supaya kualitas kerja kita makin bagus gitu, Bro ya. Yes, ujung-ujungnya ke kerjaan lagi ya, balik situ. Impact akhirnya. Ya, mantap. Thank you banget nih, Bro Alan. Waktu sejamnya buat ngobrol-ngobrol, nanti kita set up lagi ya buat lanjutin bahasan yang lain gitu ya. Sip. Teman-teman nanti silakan mampir ke ininya, medsosnya Alan gitu. YouTube channelnya kalau enggak IG-nya untuk dapetin hal-hal lain di luar leadership. Tapi anyway, kita barusan dapat sebuah insight yang luar biasa ya soal ya at the end yang kita hadapi, yang kita manage itu kan bukan organisasi dalam arti makhluk bernama organisasi, tetapi manusia. Dan manusia itu ya orang yang punya insan yang punya pikiran, punya perasaan gitu, punya minat, punya dorongan, punya situasi di rumah tangganya, di keluarganya. Kalau kita kenal dan kita bisa support, itu akan memudahkan banyak hal ya dalam hubungan pekerjaan kita. Thank you, Bro. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Ya, thank you, Ted. Oke, teman-teman semua, simak Better Leader di episode yang lain. Moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.